Saya belum pernah naik angkot di Balikpapan, mungkin juga berbeda cara naik angkotnya. Harusnya sama Pak. Jadi misalkan orang datang ke Indonesia, satu kali mempelajari budaya, bagaimana cara membayar bisnya, duduknya di mana, bagaimana lokasi-lokasi di dalam bisnya, menunggunya bagaimana, itu harusnya cukup satu kali belajar sudah bisa, tidak canggung lagi untuk naik bis di Samarinda, naik bis di IKN nanti, atau naik bis di Jawa. Karena contohnya Pak, ketika Bapak gitu di Uni Eropa yang masuk ke dalam negara-negara Schengen, itu ketika Bapak naik bis di Prancis, naik bis di Belgia, Belanda, ataupun Jerman, itu cara beli tiketnya sama. Ketika Bapak masuk ke bis, sampai cat tiangnya itu sama Pak, semuanya. Tempat duduknya mana, terus masukkan tiketnya, cek lognya bagaimana, ke sopirnya bagaimana, itu sama semuanya Pak. Jadi sekali datang ke Uni Eropa, cukup satu kali belajar budaya cara naik bis. Sampai ke negara Malta, yang negara Eropa yang kepulauan, 3 pulau saja, yang dekat Aljazair, itu sama Pak. Sama caranya. Gitu. Nah saya harap yang namanya integrasi juga sampai ke arah situ tentang budaya bertransportasi. Saya rasa itu Pak Iba Yazid, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Insan Kamil. Ada satu pertanyaan lagi dari ruangan ini, kira-kira ada yang bertanya? Baik, tidak ada Pak Iba Yazid. Mungkin satu pertanyaan dari Bapak Insan Kamil, Bapak Yazid, mengenai integrasi budaya transportasi Pak. Ya, gimana itu aplikasi terhadap budaya, tentunya kan berbeda Pak antara lokal dengan nasional, bahkan di dunia itu. Nah kira-kira itu seperti apa Pak gambaran terhadap integrasi budaya transportasi? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Kamil. Ya semuanya kalau saya sih termasuk ingin yang seperti itu gitu ya. Tapi kenyataannya kan di Indonesia sendiri antara kota yang satu dengan kota yang lain itu pun tingkat budaya masyarakatnya juga beda. Dan seperti tadi saya contohkan, baru saja kita dirubah menjadi cashless, bayar tol dengan kartu. Itu pun budaya kita itu nggak ngecek dulu kartu saya ini isinya berapa gitu, langsung aja masuk tol. Begitu nggak cukup ngantri nunggu dia beli dulu gitu. Nah itu salah satu contoh yang memang kalau diseragamkan kayaknya di Indonesia memang agak sulit gitu. Tapi kita harus punya cita-cita seperti itu, oke. Karena kalau langsung saja misalnya kita disamakan dengan penduduk di Jakarta, cara bayar naik Transjakarta seperti ini, bayarnya seperti ini. Jangan-jangan di sini nanti nggak ada yang bayar malah gitu. Kalau di Eropa punya kartu masuk ke dari stasiun masuk ke kereta, kita tinggal buka gini, pintunya buka, masuk, nggak ada yang kontrol. Belinya ini juga beli pakai mesin. Misalnya ini dari tidak keluar terus naik lagi bersama kereta yang lain juga nggak tahu gitu. Tapi kalau kita pasti itu akan dicuri, gimana caranya mensiasati aturan itu gitu. Ya, itu sekali lagi kalau idealnya seperti itu saya setuju, tapi mungkin waktunya yang belum bisa ya. Waktunya kita harus seperti ini di IKN nanti, apakah langsung bisa seperti tadi ya, cita-citanya seperti ini, sepeda pakai listrik, nanti kalau sudah sampai ditaruh aja di situ. Nah, kalau sekarang sudah diterapkan itu, besoknya habis sepedanya itu hilang. Jadi sekali lagi idealnya seperti itu, kita punya cita-cita seperti itu, bagus, cuma mungkin untuk sekarang karena tingkat budaya masyarakatnya dari kota yang satu dengan yang lain berbeda, belum bisa. Tapi kalau nanti kita mulai dari IKN dengan daerah penyangga, Balikpapan, Samarinda gitu, insya Allah bisa. Ya. Atau harus kita mulai lah ya gitu, merubah budaya yang lebih modern, lebih berteknologi tinggi gitu. Saya kira itu, jadi nggak bisa jawab pasti harus bagaimana. Memang itu tugas kita sebagai orang sipil ya, menyediakan fasilitasnya, pelaksanaannya nanti mungkin perlu sosialisasi yang sampai berapa kali gitu untuk supaya bisa mengikuti apa yang sudah kita buat. Gitu.
Semoga puas jawaban saya. Baik Pak Yasid, ya memang kita kalau menyangkut budaya transportasi kita kembali ke individu. Artinya individu yang terbangun dari kebiasaan atau habit yang tentunya memiliki latar belakang karakter yang berbeda-beda, dan tentunya itu bisa terwujud nanti budaya yang tertib, transportasi yang tertib dan seterusnya nanti dari pembelajaran tadi Pak Iba Yasid ya, dari pembelajaran, dari diskusi, dan mungkin dari penerapan sebuah sistem yang bagus juga, dan tentunya itu yang diharapkan. Baik, mungkin apakah masih ada waktu sekitar 1 menit, ini satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan untuk online. Ya, siap Pak. Baik, Bapak silakan Pak Ali. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, singkat saja Pak pertanyaan saya. Yang pertama adalah kesiapan tentang SDM tadi Pak. Ya, dari awal tadi sudah banyak sekali disinggung bahwa SDM kita yang tersertifikasi itu sangat-sangat kurang ya. Nah, kalau kita amati mulai tahun 2016 atau 2017 itu kan sudah di warning ya, dari PU dan sebagainya itu warning. Persoalannya apa ya Pak ya? Apakah kurangnya tenaga asesor ataukah tenaga kerja kita atau SDM kita baik itu ahli maupun terampil yang tidak mau untuk sertifikasi itu. Terus yang kedua, mungkin ini pertanyaan juga bisa ke Bapak atau Pak Junaidi sebelumnya, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan ini ke Bapak aja mungkin. Yang kedua adalah berkaitan dengan penjelasan masukan dari Dr. Insinyur Andang Bahtiar ya, yang mungkin bisa kita ikuti dari YouTube, yang menyatakan bahwa potensi bencana di IKN itu sangat besar sekali. Itu mencakup daya dukung fisik, lokasi dan bahaya geologi. Saya kira mungkin itu pertanyaan saya. Saya dari Poltekba Pak, Ali Arifin dari Poltekba. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Ali Arifin dari Poltekba Balikpapan ya Pak ini Pak ya. Betul Pak. Baik, tadi beliau menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana persoalan apa yang terjadi terhadap kesiapan SDM ini. Makanya selalu dari tahun ke tahun ini selalu kurang itu Pak Iba Yasid. Kemudian juga bagaimana terhadap penanganan terhadap potensi kebencanaan di IKN. Nah ini yang tentunya nanti bisa dijawab oleh Bapak atau Pak Junaidi, mungkin begitu dapat beliau. Mungkin langsung ke Bapak untuk bisa memberi tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama masalah sertifikasi ya. Kok sulit sekali untuk mencetak tenaga atau lulusan perguruan tinggi yang langsung bersertifikat. Ada 2 kemungkinan Pak, kalau menurut pengamatan saya. Yang pertama, itu memang belum ada pemaksaan, mohon maaf. Jadi kalau sekarang misalnya tenaga ahli dari konsultan, terus ikut pelelangan, itu sertifikat itu belum strict disyaratkan gitu. Jadi ngapain saya bersertifikat, karena memang belum ada yang memaksa untuk sertifikat, gitu ya. Nanti kalau sudah kepepet baru ikut yang beli aja kalau bisa gitu sertifikatnya. Jadi pertama harus kita sepakat bahwa seluruh tenaga kerja yang mengerjakan jasa konstruksi di Kaltim harus bersertifikat. Itu baru bingung nanti, baru semuanya gitu. Jadi pertama penekannya pertama belum berminat. Kenapa belum berminat? Memang belum ada yang menekan bahwa itu harus bersertifikat. Bayangkan kalau tenaga kasarnya, tukangnya, terus sebelum dapat pekerjaan ditanya dulu punya sertifikat enggak gitu. Pasti mau nggak mau harus nyari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, dari perguruan tingginya juga kita mau bersertifikat atau enggak, kita mau diperlukan apa enggak, kita yang harus memberi mahasiswa atau alumni kita sertifikat dengan sertifikasi. Mungkin membentuk LSP atau ikutkan ke
asosiasi profesi-profesi gitu. Itu yang pertama Pak ya, semoga itu yang dimaksud. Yang kedua kebencanaan tentang yang lagi rame gitu ya. Ternyata di situ geologinya akan banyak memungkinkan untuk ada penurunan yang gedungnya hancur dan sebagainya. Saya kira kita orang sipil mau bangun apa saja di mana saja itu bisa. Tanahnya jelek, tanahnya bagus itu bisa, tinggal uang kita ada berapa uangnya gitu. Jadi kalau di situ memang terjadi benar yang disampaikan Pak Adang itu, Profesor Adang itu, ya nggak apa-apa, maksudnya kita harus pindah dari situ. Kita bisa antisipasi dengan kondisi seperti itu, ya pondasinya, ya bangunannya kita harus menyesuaikan gitu. Sekali lagi kita mau bikin rumah di tengah Mahakam pun bisa, asal ada uangnya. Di mana-mana ada masalah tanahnya begini, tapi kan nanti desainnya harus menyesuaikan dengan kondisi tanah tersebut gitu. Jadi nggak perlu, kalau gitu nggak jadi di situ IKN-nya gitu. Waktu itu lebih mahal lagi nanti begitu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan jawabannya. Terima kasih. Begitu Pak. Terima kasih. Bapak Ali Arifin. Mungkin karena ini juga menyingkat waktu yang terbatas. Jadi poin dari apa yang disampaikan Pak Ibu Yazid itu tentunya ada trik-trik khusus untuk untuk bisa kita berkolaborasi untuk membangun IKN, yaitu dengan membentuk forum-forum antar perguruan tinggi dan juga pemberdayaan asosiasi profesi yang ada di Kalimantan Timur. Itu sumbang untuk saran dari Bapak gitu ya. Dan mungkin sebelum kita akhiri, mungkin kita juga ada pantun sedikit ini Bapak Ibu sekalian, karena Pak Ibu Yazid tadi juga menyampaikan ada pantun, Pak Iing juga ada pantun, mungkin saya sedikit juga ada pantun. Cari jin jangan di IKN Nusantara, karena dipastikan tidak ada. HPJI makin jaya, adanya IKN rakyat makin sejahtera. Luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Sekali lagi saya minta aplaus untuk Bapak Ibu Yazid. Sekali lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pemberian cindera mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Kalimantan Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Fajar Joyo Adikusumo MMMT selaku Ketua 3 Bidang Pengembangan Profesionalisme. Dipersilahkan. Boleh berfoto bersama Bapak bertiga. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Insinyur Iba Yazid MS, juga moderator kita Bapak Dr. Insinyur Tukimun STMT IPM Airum. Baik, Ibu dan Bapak, kita masih ada 2 sesi, yaitu ada sesi pengumuman pemenang lomba beton, kemudian penyerahan sertifikat, plakat, dan hadiah. Nanti akan disampaikan oleh panitia lomba, dan kemudian juga ada sesi seminar pleno. Jadi Ibu dan Bapak
terutama nanti yang hadir secara daring diperkenankan untuk memilih dari beberapa kriteria, yaitu tema 1 atau tema A yaitu tentang konstruksi jalan, kemudian tema B ada konstruksi jembatan, dan tema C adalah sistem transportasi. Dan sambil menunggu sesi berikutnya juga panitia mempersiapkan, mungkin kita sapa dulu Ibu dan Bapak hadirin peserta seminar nasional di hari ini yang sudah hadir secara daring. Ya, siap. Selamat sore. Selamat Sore, siang Bu. menjelang sore Ibu dan Bapak yang hadir secara Ya. daring. Masih tetap Sore, semangat, sore. suara kami bisa didengar Ibu dan Bapak? Masih didengar, masih. Alhamdulillah. Cuman agak Ini kecil. luar biasa sekali. Ini sepertinya sudah Masih, Bu, dari masih. seluruh Indonesia ya, karena juga nasional. Jadi ada dari Palembang, kemudian peserta dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian dari Kaltara, dari Jakarta, kemudian Kukar, kemudian tadi dari Balikpapan, kemudian ada Medan, Sumatera Utara, kemudian ada Riau. Sulawesi Barat dan Riau. Jadi terima kasih sekali Ibu dan Bapak yang sudah berkenan bergabung bersama kami secara daring, dan luar biasa semangatnya. Ada 234, tadi masih 237. Kita berikan aplaus dan semangat semuanya karena tidak kalah menunjukkan bahwa semangat dan artinya apa ya, dukungan untuk segera ya, bahwa pembangunan IKN harus segera dilaksanakan. Dan ini adalah salah satu kehormatan untuk Kalimantan Timur khususnya, bahwa kita dipercaya, tentunya SDM kita harus mempersiapkan ke sana. Nah, juga seminar nasional ini tentunya tidak luput dari kerja keras dari semua panitia, mungkin juga yang digawangi oleh Pak Fajar ya. Jadi kami tetap semangat sampai sore hari ini, dan alhamdulillah Ibu dan Bapak semuanya tetap semangat di sini. Baik, berikutnya kita akan masuk di sesi pengumuman pemenang lomba beton, penyerahan sertifikat, plakat hadiah yang akan disampaikan oleh panitia lomba beton, yaitu Bapak Dr. Insinyur Ari Sasmoko Adi STMT CIGNR. Nah, ini lengkap sekali gelarnya. Jadi kalau Ibu dan Bapak mau menanyakan apa, boleh nanti sekalian ketika beliau menyampaikan tentang lomba. Jadi di sana katanya ada metodologi kuantum atau apa gitu Pak ya. Nah, nanti boleh bertanya, boleh belajar dalam rangka juga persiapan KN, begitu ya Pak Arya? Oke. Baik, kami serahkan kepada Pak Ari untuk menyampaikan pengumuman pemenang lomba beton, kemudian penyerahan sertifikat, plakat, dan hadiah. Terima kasih Pak, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Cukup nanti timnya sama yang menyerahkan ada di depan. Ini sekedar informasi bahwa yang masuk daftar untuk ikut dalam lomba itu ada 16 peserta. Hasil verifikasi kita ada 8 yang masuk nominasi. Jadi 8-8-nya ini hasil ujinya adalah sangat ketat. Jadi Dewan Juri juga agak sulit menentukan siapa pemenangnya. Mohon maaf Pak Ari, mungkin lebih enaknya kita ke depan. Oh siap, siap. Semuanya melihat ya. Oke, semangat buat Pak Ari semuanya. Iya, terima kasih. Izin Bapak, saya ada di atas sedikit Pak. Jadi saya ulang lagi, pesertanya itu ada 16 peserta. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Kaltara, ada yang dari Kalsel, dan ada yang dari Kaltim. Jadi yang luar daerah tidak menyerahkan proposal datanya. Jadi tetap kita hitung bahwa pesertanya ada 16. Jadi ada 8 yang masuk verifikasi. 8-8-nya ini nanti ada macam pembinaan, uangnya ada dari panitia. Jadi tidak usah khawatir, yang tidak masuk nominasi tetap kategori adalah masuk nominasi. Saya urut dari nomor paling bawah saja. Karena yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya adalah kriteria dari Yuri. Jadi yang nanti saya panggil bisa ketua timnya saya di atas. Ini masuk yang paling bawah ini saya panggil dari
Nama timnya adalah Untak Beton Borneo. Baik. Kita berikan aplaus buat Untak Borneo. Yang selanjutnya adalah Tek CP Jaya Polnes. Ketua timnya boleh di depan. Saya mohon Dewan jurinya Pak Widodo ada Pak, boleh menyerahkan hadiahnya Pak. Monggo yang saya sebutkan silakan di atas ketua timnya. Pertama dari Untak Borneo, ini dari asal perguruan tingginya adalah Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Yang selanjutnya ini Tek CP Jaya Polnes Politeknik Negeri Samarinda. Ini nilai skornya tidak jauh beda Pak, semua mendekati sama saja. Seharusnya jam 4 kemarin sudah selesai, jam 8 belum selesai dewan jurinya nilai Pak. Kita bingung, kok tidak dikasih-kasih pengumumannya sampai terakhir. Saking sulitnya Pak, yang mana mau ditentukan pemenang sama. Kali kita kasih aplaus Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini kita panggil lagi yang ini adalah nama timnya adalah Kang Kuli Polnes dari Politeknik Negeri Samarinda. Ada ketua timnya, monggo, silahkan. Tapi jangan khawatir. Setelah seksi lomba ini, ternyata ada nominasi. Nominasi adalah penyaji terbaik perorangan dalam presentasi untuk hasil lomba. Nanti kita sampaikan. Selanjutnya adalah Nat Tim Polnes Politeknik Negeri Samarinda. Ketua timnya boleh di depan. Selanjutnya adalah Borneo Etam UMKT Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nanti yang mohon bantuannya Pak dari Ketua Panitia Pak Fajar boleh menyerahkan hadiahnya Pak. Pak Fajar boleh Pak, monggo Pak untuk menyerahkan hadiahnya Pak. Silakan kita boleh aplaus Pak. Ya, terima kasih Pak Fajar dan teman-teman peserta lomba. Ini ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Saya panggil yang juara 3 dulu. Ya, juara 3 ini nanti ketua timnya bisa ke atas menemani saya. Yang juara 3 ini sisanya berarti ya. Ternyata ibunya ikut doa juga. Doa ibu Polnes.
Politeknik Negeri Samarinda. Saya mohon dibantu dari Sekretaris HPJI Bapak Iramsah untuk menyerahkan hadiahnya, Pak. Selanjutnya, Pak, mohon nanti bertahan dulu ya. Nanti kita foto sama, Pak. Bertahan dulu, Pak Iramsah sama teman saya, kita berfoto bersama nanti yang nomor 2 dan nomor 3. Tunggu sini, ya. Yang nomor 2 dari UMKT, Etam UMKT. Silakan ketua timnya. Ketua tim dari Etam, ya. Ini mohon bantuannya Pak Sekretaris Dinas PUPR, Pak Dadang, untuk menyerahkan hadiahnya, Pak. Silakan, Mas, di depan, Mas. Yang selanjutnya nomor 1 adalah Teknik Sipil Unmul. Mulai Arman, saya minta bantuannya Ketua HPJI Pak Taufik untuk menyerahkan hadiah dari Unmul, ya. Nah, di sini Pak, dulu Pak Dadang sama tim, nanti kita foto sama-sama. Mohon bertahan dulu sebentar, saya umumkan lagi, ini adalah hasil Dewan Juri. Setelah presentasi dan tanya jawab, ternyata ada satu penyaji terbaik. Nominatornya adalah perorangan. Untuk penyaji terbaik perorangan diberikan kepada Dea Evana. Ya, langsung Pak, dapat 2 double Pak. Pak Taufik tolong serahkan Pak. Monggo teman-teman boleh bergabung, kita foto bersama di depan. Di depan, kita gabung semua foto bersama. Maskernya bisa dibuka, Dek. Ya. Sebentar, di foto bersama biar kelihatan. Oke. Terima kasih, kita beri aplaus semuanya yang semangat. Untuk tim, saya juga terima kasih atas nama panitia, Dewan Juri telah bekerja sama. Semuanya peserta, terima kasih banyak. Demikianlah hasil lomba beton yang telah kami sampaikan pengumumannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada pemenang lomba beton, dan bagi yang belum beruntung tahun ini, insya Allah ini bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya sudah punya pengalaman, insya Allah bisa meraih sebagai juara. Dan tentunya menjadi penyemangat. Artinya sukses yang tertunda begitu. Dan berikutnya kita akan masuk di seminar panel. Jadi kami sampaikan nanti ada panel A, ada tema konstruksi jalan, yaitu 5 peserta, masing-masing peserta 10 menit dengan moderator Ibu Rauda Ahmad SSTMN. Kemudian panel B dengan tema konstruksi jembatan,
dengan 5 peserta dan masing-masing 10 menit dengan moderator Bapak Dr. Insinyur Ari Sasmoko Adi STMT, dan panel yang C adalah Sistem Transportasi, 5 peserta kurang lebih 10 menit dengan moderator Bapak Dr. Insinyur Tukimun STMT IPM Airum. Dan kita sebelum masuk ke seminar panel, kita sekarang akan coffee break sejenak kurang lebih selama 15 menit sambil panitia mempersiapkan kelengkapan di dalam seminar panel. Dipersilakan Ibu dan Bapak menikmati hidangan yang telah tersedia di samping dari meja dan kursi kita. Dan untuk Ibu dan Bapak yang hadir secara daring, mungkin bisa menikmati hidangan di tempat masing-masing, Ibu dan Bapak. Jadi sambil berdiri sejenak untuk rehat kurang lebih selama 15 menit. Oke. Dipersilakan Ibu dan Bapak. Oke. Bagi Ibu dan Bapak yang hadir secara daring, mohon mungkin tadi tetap partisipasinya untuk tetap bersama-sama kita menyelesaikan di sesi seminar panel dengan 3 tema tadi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang online maupun offline, di sesi panel ini nanti dibagi 3 room, di mana nanti masing-masing room tuh ada kodenya ya, untuk 1 di jalan, 2 di jembatan, 3 di sistem transportasi, dan nanti untuk panel ini kita buat pakai online Zoom ya, Mas ya, online Zoom. Nah nanti Bapak Ibu sekalian baik di online maupun offline, silakan nanti bergabung di link Zoom dan menulis di belakang namanya dikasih underscore room, misalkan room 1 nanti di jalan ya, room 2 di jembatan, dan room 3 di sistem transportasi. Silakan nanti dari situ, nanti dari pihak operator akan mengarahkan Bapak Ibu sekalian ke room yang diinginkan. Mungkin seperti itu teknisnya. Ya, baik Bapak Ibu yang nanti di room 1 yang sudah dijadwalkan sama kita, nanti duduk di sebelah sini. Nah, untuk yang room 2 nanti di sini ya Pak. Untuk room 2 dan room 3 nanti di sebelah sini. Yang secara offline hadir, nanti yang room 3 di deretan seperti ini, room 2 nanti di sini, dan room 3 di room 1 di sebelah sana. Jadi kita secara online semuanya, Bapak Ibu. Jadi yang pemakalan nanti akan menjelaskan secara online menggunakan laptopnya masing-masing, dan yang peserta juga akan mendengarkan secara online. Seperti itu. Nah, begitu secara teknis ya Bapak Ibu. Mungkin kita sambil rehat, sambil kita mulai berpindah ke masing-masing tempat. Room 3 di sana, Pak. Jarak ini berarti ini room 2 kan Pak? Oh 2 di sini ya? Oh ya boleh. Nah room 2-nya di sini Bapak Ibu. Room 2 kan? Pasti di sini. Ya Bapak? Iya untuk ini Pak, untuk panelnya Pak.
Untuk room 3 nanti di sini Pak. Pak Tukimun di sini Pak nanti. Sini. Room 3 di sini Pak. Ya, sini. Habis ini. Dia petugas. Mantap pertanyaannya. Bangga kita. Apa? Pertanyaan sambil promosi memang. Jago. Kak Prodius juga. Iya, siapa tuh? Ya. Untuk room 3 di sini ya, Bapak Ibu. Kepada Ibu dan Bapak hadirin peserta seminar nasional, kita akan mengadakan seminar pleno, jadi mohon untuk berkenan tetap tinggal di ruang ini dan bisa coffee break, namun dimohon tidak meninggalkan tempat atau ruangan karena kita akan masih menyelesaikan satu sesi lagi. Terima kasih. Yang udah selesai seminar, kalau yang mau ikut pertama, Bapak di mana Pak? Di sistem. maunya foto. Oh, saya foto kan nggak sama-sama kan? Takutnya ikut di sini bubar, ikut di sana bubar. Kalau ini maksudnya? Yang Zoom. Enggak, mungkin itu sudah ada dia masuk. Masuk semua dia. Nanti saya foto Disampaikan kepada Bapak Ibu hadirin peserta seminar nasional yang hadir secara offline bahwa nanti begitu selesai acara ini Ibu dan Bapak dipersilakan untuk mengambil sertifikat yang telah disediakan oleh panitia. Jadi mohon tidak meninggalkan tempat karena nanti masih ada oleh-oleh sertifikat yang bisa dimanfaatkan oleh Ibu dan Bapak. Jadi boleh sekarang menikmati hidangan dulu, cafe break selama 15 menit, atau mungkin ada yang mau sholat asar dulu juga bisa, kurang lebih waktunya masih cukup untuk sholat asar sambil nanti bersambung menikmati hidangan dan kita kembali di ruangan ini kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak semua. Mbak, siap sudah Mbak? Udah. Jadi kita persoalkan. Pokoknya nomornya Mbak. Pokoknya nomornya tadi yang ini. Nomor itu nggak ada yang setting. Tiranya. Benar kan yang saya kirim kan? Iya. Kaget Kak. Nah, ini Mbak. Jadi 52, 46, 88, 79, 85. Dia nggak bisa kontak. Pak, di sana Pak. Online juga, kita kan enggak
Nah, itu sudah dua, Pak. Sudah siap dua mereka, Pak. Mana pensinya mana, Pak? Biar dari sini sudah, Pak. Pak, patutnya biar aja di sini sudah, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Pensi di sini. Nanti kan duduk sini aja, Pak, moderator. Satu. Disampaikan kepada Ibu Bapak hadirin semua, dimohon ada sesi foto bersama untuk pengurus HPJI Provinsi Kalimantan Timur dan nanti dilanjutkan ditambah dengan panitia yang sudah bekerja keras di seminar nasional di hari ini. Jadi mohon untuk bisa ada sesi foto bersama yaitu pengurus HPJI Provinsi Kalimantan Timur sambil menunggu room Zoom yang sedang dipersiapkan oleh panitia. Terima kasih. Mohon bisa berkumpul di bagian depan untuk berfoto bersama. Sudah kasih nomor. Panitia baca chat. Pengurus ya. Itu tadi ibunya minta foto bersama. Ibu siapa? Yani kali. Oh, yang kami nggak Bu, yang panitia kami nggak Bu? Iya. Ya udah. Satu kayak ini makan. Oh, apa ini? Itu makan dia. Iya. Pak Budi juga masih di sini kan? Pak Budi Hidayat, Pak Heri Fajar ya. Mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu narasumber tamu undangan, mohon berkenan untuk foto bersama bersama dengan pengurus Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Timur. Dan selanjutnya akan dilanjutkan sesi foto bersama dengan panitia dan juga pengurus, kemudian dengan Bapak narasumber dan semua tamu undangan. Terima kasih. Mungkin Ibu dan Bapak yang masih berada di ruangan, kepada yang terhormat Bapak Taufik Fauzi, kemudian Bapak Dadang Irwan, Bapak Fajar, kemudian ada mungkin narasumber Pak Beni, kemudian Prof. Tamrin, kemudian Pak Akhyar Dia, Bapak Budi Nugroho, Bapak Budi Hidayat, kalau beliau masih ada di sini, kemudian Bapak Heri Fazza, Bapak Iba Yasid, Pak Junaidi mungkin sudah meninggalkan tempat, kemudian ada moderator kita yaitu Pak Irhamsah, kemudian Pak Budi Nugroho, Bapak Tukimun. Oke.
Mungkin Ibu dan Bapak semua bisa bergeser ke kiri, Bapak. Iya, ke kiri. Iya. Pak Tukimun, mohon berkenan ke depan, Pak, foto sejenak sambil mempersiapkan. Saya juga ingin. Boleh kan? Boleh Pak, ikut. Ayo, ini kan bisa Pak, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Ibu Santi mau ikut juga nih sebagai MC kita. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ibu dan Bapak panitia yang ingin berfoto mungkin sekalian. Apakah panitia sudah siap untuk berfoto bersama? Sepertinya panitia masih sibuk mempersiapkan room Zoom. Jadi mungkin nanti ada sesi foto tersendiri untuk panitia. Terima kasih.